Kini keluarga Sanchez sedang berkumpul bersama setelah melakukan makan malam di kediaman Ranveer. Di saat berkumpul itu juga, Reeve menceritakan mengenai Rose yang telah diperdaya Jose. Jose sendiri ternyata ayah kandung Rose, sebuah fakta tak terduga yang begitu mengejutkan keluarga Sanchez. Jadi bagaimana Mom? Apa Mom akan memaafkan kesalahan Rose? Seperti yang kita tahu, Rose sebenarnya tidak bersalah dalam hal ini. Ia hanya termakan tipu daya Jose yang dendam terhadap Daddy, tanya Rainero. Delena diam sejenak, kemudian ia tersenyum tipis. Rose memang tidak bersalah sepenuhnya, tapi tetap saja dia telah melakukan kesalahan dengan menculik Mommy, Shanina, dan Gladys. Beruntung kami berhasil diselamatkan, bila tidak. Memaafkan itu memang perlu, tapi bukan untuk mencabut laporan kita. Itu adalah konsekuensi dari perbuatannya. Ia melakukan kejahatan itu dengan sadar, jadi ia pun harus mendapatkan hukuman secara sadar. Tapi mungkin Mommy akan meminta keringanan hukuman. Semoga setelah ini Rose bisa bersikap lebih bijak. Reeve yang mendengar jawaban Delena mau tak mau menambah rasa kekagumannya. Apalagi setelah kejadian itu, Delena tidak pernah sama sekali menyalahkannya. Reeve sampai merasa malu sendiri. Karena perbuatannya di masa lalu, nyawa istri tercintanya dan juga menantunya nyaris saja melayang. Seharusnya Delena marah padanya, tapi nyatanya tidak. Reeves merasa begitu menyesal, mengapa dulu pernah menyia-nyiakan Delena demi perempuan seperti Levinson. Beruntung ia masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, bila tidak, mungkin ia akan hidup dalam penyesalan seumur hidup. Bagaimana Reeves menantu pilihan Daddy? Apa kau masih mau menyia-nyiakannya? Tanya. Ranveer membuat semua orang menoleh ke arahnya. Reeves terperanjat mendapatkan pertanyaan tersebut. Daddy tahu kan aku benar-benar menyesal telah menyia-nyiakan istriku. Aku sadar, istriku adalah perempuan terbaik untuk menjadi pendampingku. Sejak hari itu, aku sudah benar-benar berubah. Aku takkan menyia-nyiakan apalagi mengecewakannya. Reeves yang benar-benar mencintai Delena dan Reeves berjanji hanya akan setia pada Delena seorang, ucap Reeves penuh kesungguhan. Ranveer mengangguk. Lalu pria tua itu mengarahkan pandangannya ke arah Rainero dan Shanina juga Justin dan Delianza. Kalian, Grandpa harap bisa menjaga keutuhan rumah tangga kalian. Setiap orang memang memiliki masa lalu. Namun terkadang ujian itu tak melulu berasal dari orang masa lalu, kadang ada juga orang yang baru datang dan berusaha memporak-porandakan keutuhan rumah tangga kalian. Namun Grandpa harap, kalian bisa terus menjaga keutuhan rumah tangga kalian ini. Jadikan kejadian yang menimpa Reeves dan Delena sebagai pelajaran. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Pertengkaran dan perselisihan itu wajar dalam berumah tangga, tapi jangan jadikan hal tersebut kelemahan kalian. Ingat, kejujuran, kesetiaan, dan sikap saling pengertian merupakan pondasi dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga dan Grandpa harap kalian bisa mempertahankan itu, nasihat Ranveer pada anak dan cucunya. Baik, Dad. Baik, Grandpa. Sahut semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Kini Rainero dan Shanina telah berada di kamar Rainero di kediaman Ranveer. Mereka memang diminta menginap semalam di sana. Keduanya kini tengah duduk sambil menonton televisi di kamar yang begitu luas tersebut. Sweetie, tadi aku mendapatkan kabar dari orang-orangku kalau ayahmu berkeliling mencari pekerjaan. Shanina yang tadinya menyandarkan kepalanya di dada Rainero segera mendongakkan kepalanya. Lalu, bagaimana? Apa? Daddy berhasil mendapatkan pekerjaan? Ada rasa tak tega di benak Shanina mendengar sang ayah justru berkeliling mencari pekerjaan. Bukankah semestinya di usia tuanya ayahnya itu beristirahat? Tapi, Shanina sadar, mungkin kebutuhan hiduplah yang mendesak Harold melakukan itu. Apalagi selama ini ia hanya bekerja di minimarket jadi ia nyaris tak memiliki pengalaman apapun selama puluhan tahun ini. Rainero menggeleng, usia ayahmu sudah terlalu tua jadi ia kesulitan mendapatkan pekerjaan. Shanina menghela nafas panjang. Ia lantas berpikir, sayang, bagaimana menurutmu kalau aku meminta Daddy mengelola minimarket itu lagi? Rainero tersenyum, terserah padamu. Minimarket itu sekarang milikmu. Tapi seperti yang kita tahu, selama ini ayahmu telah mendedikasikan dirinya untuk minimarket tersebut jadi tidak ada salahnya kalau kau ingin melakukan itu. Shanina tersenyum ceria. Sebenarnya Shanina telah memaafkan kesalahan ayahnya, tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Apa yang Harold lakukan selama ini telah menorehkan luka begitu dalam pada Shanina. Oleh sebab itu, ia belum mampu bersikap selayaknya ayah dan anak. Biarlah semua berjalan sebagaimana mestinya. Kadangkala menjaga jarak lebih baik daripada terpaksa mendekat namun hati tak nyaman karena ingatan masa lalu. Oleh sebab itu, Shanina pun menyerahkan segalanya pada Rainero. Ia meminta Rainero menemui ayahnya dan memintanya kembali mengelola minimarket seperti dahulu.
Namun dengan pengaturan yang Rhaenyra lakukan. Bila dahulu keuntungan 100% masuk ke kantong Harald, maka kali ini akan ada pembagian hasil. Sebenarnya Rhaenyra tidak membutuhkan uang dari minimarket tersebut. Shenina bahkan tak pernah mengambilnya meskipun minimarket tersebut telah ada di tangannya dari beberapa bulan yang lalu. Apalagi dibandingkan dengan keuntungan yang ia dapatkan dari perusahaannya, uang yang minimarket itu hasilkan hanyalah 0,1%. Tapi tetap saja Rhaenyra melakukan itu untuk mengajarkan Harald akan arti tanggung jawab. Keuntungan tersebut mereka kumpulkan dan akan mereka sumbangkan ke lembaga-lembaga sosial yang membutuhkan seperti panti asuhan dan panti jompo yang ada di sekitar sana. Harald tergugu saat Rhaenyra menemuinya dan memintanya mengelola minimarket peninggalan mendiang istrinya itu. Ia tidak menyangka kalau secara diam-diam Shenina dan Rhaenyra memperhatikan dirinya. Ingin rasanya Harald menemui dan memeluk putri kandungnya tersebut sambil mengucapkan sejuta kata maaf atas luka yang selama ini ia torehkan. Tapi sayang, putrinya masih belum sanggup bertemu dengannya. Harald tak apa. Ia maklum sebab ia sadar betapa besar luka yang ia torehkan pada putri semata wayangnya tersebut. Tutuan Rhaenyra. Rain, panggil saja aku Rain. Ah, iya, Rain. Katakan pada Shenina, terima kasih. Rhaenyra mengangguk, kemudian Harald kembali berbicara. Lalu katakan padanya, Daddy minta maaf. Mungkin kata maaf saja tak bisa menebus segala kesalahan Daddy. Namun hanya itu yang bisa Daddy lakukan. Daddy benar-benar menyesal. Maafkan Daddy. Harald terisak. Air matanya menetes. Ia benar-benar menyesali semua kesalahan dan kebodohannya. Tanpa Harald sadari, Shenina melihat sekaligus mendengar permintaan maaf Harald. Rhaenyra dan Harald bertemu di kafe yang berada tepat di sebelah minimarket. Shenina duduk membelakangi Harald agar laki-laki itu tidak menyadari keberadaannya. Memang semua itu telah direncanakan Shenina dan Rhaenyra. Dalam diam, Shenina pun ikut meneteskan air mata. Maafkan aku, Dad, karena aku belum siap menemui MU, lirih Shenina pelan sambil mengusap kasar air matanya. Rain, aku dapat telepon dari kantor polisi, ujar Axton yang baru saja masuk ke ruangan Rhaenyra. Rhaenyra yang sedang mengetik sesuatu di laptop miliknya pun segera mendongak. Apa yang mereka katakan? Tanya Rhaenyra sambil bertopang dagu. Keadaan Nyonya Ambar sudah semakin memburuk. Tubuhnya pun sudah semakin sulit digerakkan. Mendengar penuturan tersebut, Rhaenyra pun tersenyum sinis. Baginya, itu masih belum sepadan dengan apa yang wanita itu lakukan pada Shenina dan ibunya. Oleh sebab itu, Rhaenyra memerintahkan seseorang untuk mencampur sesuatu ke dalam makanan Ambar di setiap harinya. Sesuatu itu adalah obat yang sama yang pernah Ambar berikan pada ibu Shenina dan mantan suaminya. Obat yang mampu melumpuhkan syaraf-syaraf tubuh. Namun dosis yang diberikan hanya sedikit saja. Tujuannya agar Ambar tidak lekas mati. Dia hanya akan merasa tubuhnya makin lama makin terasa lemah tak berdaya. Bahkan untuk menggerakkan tubuh saja membutuhkan kekuatan ekstra. Sama seperti yang Ambar lakukan pada ibu Shenina. Sementara pada mantan suaminya, Ambar memberikannya dalam dosis yang lebih besar. Bahkan berkali lipat. Oleh sebab itulah, dalam hitungan detik mampu melumpuhkan syaraf-syaraf mantan suaminya. Kejam. Ya, Rhaenyra menyadari hal itu. Tapi menurutnya, hal itu lantas ia lakukan setelah apa yang Ambar lakukan selama ini. Ia bukan hanya memfitnah ibu Shenina dan merebut Harald dari Shenna dan Shenina, ia juga meracuni Shenna secara diam-diam, membuat ibu kandung dari Shenina itu semakin sakit dari ke hari hingga akhirnya berakhir di tangan Ambar sendiri setelah memergoki Ambar dan mantan suaminya yang sedang bercinta. Dia juga menyiksa Shenina dan membuat Shenina kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya. Dibenci sang ayah. Jadi apa yang ia lakukan ini Rhaenyra anggap masih belum seberapa sebab penderitaan Shenina selama ini jauh lebih besar dari apa yang Ambar rasakan. Biarkan saja. Kita lihat saja, sampai sebatas mana ia sanggup bertahan, ucap Rhaenyra yang kini telah berdiri di hadapan kaca yang menampakkan pemandangan jalanan serta gedung-gedung pencakar langit yang ada di sekeliling perusahaannya. Rhaenyra sungguh salut, bahkan sudah dalam keadaan terpuruk pun tak ada sedikit pun niat Ambar untuk meminta maaf. Sepertinya ia tidak pernah menyesali sedikit pun perbuatannya selama ini. Sementara itu, di sebuah minimarket, tampak Shenina masuk ke dalam sana dengan syal yang menutupi sebagian wajahnya. Ia juga mengenakan topi bucket hat sehingga bagian dahi hingga mata sedikit tertutup. Ia seakan-akan memilih barang-barang yang terpajang di rak-rak, padahal sebenarnya ia sedang memperhatikan sang ayah yang sedang menggantikan kasir melayani pembeli. Shenina lantas mengambil beberapa barang dan membawanya ke kasir. Harald tidak menyadari siapa yang tengah berdiri di seberangnya itu. Hingga saat Shenina mengucapkan terima kasih setelah melakukan pembayaran, Harald seketika tertegun.
Mata Harold sampai tak lepas memandangi punggung Shenina yang mulai menjauh. Shenina, lirih Harold yang bisa merasakan kalau perempuan tadi adalah Shenina. Tapi, mungkinkah itu dia? Lirihnya lagi yang entah mengapa tiba-tiba ia meragu. Apalagi ia sangat tahu kalau anak perempuannya itu begitu membenci dirinya. Selamat ya atas pernikahannya, ujar seorang laki-laki yang mengenakan jas bernuansa pink, senada dengan gaun sang istri. Ia mengulurkan yang disambut Mark dengan tersenyum lebar. Melihat penampilan tak biasa laki-laki di depannya sesungguhnya membuat Mark merasa takjub. Bagaimana laki-laki yang biasanya tampil manly itu justru terlihat lebih feminim malam ini. Meskipun ia baru mengenal Rhaenyra dan Axton beberapa bulan ini, tapi sedikit banyak ia sudah mengetahui kepribadian keduanya yang tegas, berwibawa, setia, dan juga penyayang. Sedikit banyak pula tanpa orang sadari, ia belajar pada keduanya mulai dari arti tanggung jawab, bekerja keras, dan bagaimana cara bersikap terhadap pasangan. Selamat atas pernikahannya, Mark. Semoga pernikahan kalian dilimpahi kebahagiaan, timpal Rhaenyra yang ikut bergabung dengan Mark dan Axton. Sedangkan kaum perempuan sudah membentuk kumpulannya sendiri di sisi lain taman. Terima kasih, Tuan Rhaenyra, telah bersedia hadir di pernikahan kami, ujar Mark dengan senyum merkah. Terima kasih juga Tuan Axton. Saya benar-benar tidak menyangka, orang penting seperti kalian bersedia meluangkan waktu untuk menghadiri pernikahan kami, imbuhnya lagi setelah bersalaman dengan keduanya. Tak perlu sungkan, bagaimanapun, kau pernah berjasa bagiku meskipun hanya beberapa bulan saja. Selain itu, tidak mungkin kami tidak hadir, apa kau lupa siapa wanita yang kau nikahi itu? Dia sudah seperti saudara bagi Shenina dan Gladys, tentu saja meski sesibuk apapun, kami pasti akan mengusahakan untuk datang, ucap Rhaenyra. Kenapa kau menatapku seperti itu, ucap Axton dengan mata menyipit saat Mark kedapatan memperhatikan dirinya sejak tadi. Mark sontak gelagapan. Rhaenyra yang paham pun jadi tertawa, bagaimana menurutmu? Dia semakin tampan, bukan? Entah yang diucapkan Rhaenyra itu sebuah pujian atau ejekan, tapi Axton justru tersenyum lebar. Ternyata penglihatan MU masih cukup jeli, Rain. Padahal aku paling tidak suka warna merah muda, tapi entah mengapa sekarang aku menyukai apa-apa saja yang berwarna merah muda. Mark terperangah, merasa bingung dengan apa yang Axton alami. Kenapa bisa begitu, pikirnya. Tak perlu bingung, ini merupakan pengaruh kehamilan Gladys. Kau pun aku yakin akan mengalaminya kelak. Istilahnya itu Chauvade Syndrome. Kalau kau mau tahu dengan jelas apa itu Chauvade Syndrome, cari saja di internet, banyak. Mendengar penuturan Rhaenyra, Mark mengangguk paham. Ternyata ini efek kehamilan istrinya. Ternyata ada istilah seperti itu dan Mark baru mengetahuinya. Sementara itu, di perjalanan pulang, tiba-tiba Shenina meminta Rhaenyra menghentikan mobilnya di sebuah supermarket. Memangnya kau mau membeli apa, Sweetie? Tanya Rhaenyra yang sudah membelokkan mobilnya ke pelataran parkir sebuah supermarket. Pisang. Stok pisang di kulkas sudah habis. Tadi aku lupa meminta Morena membelinya, tukas Shenina. Rhaenyra menganggukkan kepalanya, kenapa repot-repot ke supermarket, bukankah suamimu ini sudah punya pisang? Pisang yang takkan pernah habis dimakan, bisa memuaskan MU juga, jawab Rhaenyra seenaknya. Aku mau pisang yang kulitnya kuning, bukan kecoklatan, sahut Shenina yang tahu kemana arti perkataan sang suami. Bukankah yang kecoklatan itulah yang terbaik? Kalau yang kekuningan hanya memberi rasa kenyang. Manisnya pun hanya sekedar di mulut. Berbeda dengan pisang kecoklatan, yang manis luar dalam. Bisa membuatmu menjerit nikmat. Sungguh paket komplit, bukan? Shenina merasa dongkol, ia lantas menghadiahkan sebuah pukulan ke lengan Rhaenyra membuat laki-laki itu terkekeh. Berhenti membahas pisang kecoklatan MU. Yang aku mau itu benar-benar pisang, bukan pisang berurat milikmu, ketus Shenina membuat Rhaenyra tergelak. Mereka lantas segera turun setelah mobil terparkir sempurna di tempatnya. Namun baru saja kaki keduanya ingin melangkah masuk ke dalam, tiba-tiba ponsel Rhaenyra berdering nyaring. Rhaenyra pun gegas mengangkat setelah tahu siapa sang penelpon. Mata Rhaenyra seketika terbelalak setelah mendengar apa yang disampaikan seseorang yang menghubunginya itu. Ada apa? Tanya Shenina saat melihat raut wajah Rhaenyra yang menegang. Minimarket ayahmu mengalami perampokan, ujar Rhaenyra membuat Shenina terkejut setengah mati. Apa? Lalu? Bagaimana Dedi? Rain, antar aku ke sana, pekik Shenina panik. Rhaenyra pun mengangguk. Mereka pun gegas kembali ke dalam mobil dan dalam hitungan detik, mobil pun sudah ikut bergabung di jalan raya menuju minimarket yang jaraknya kurang lebih 1 jam perjalanan. Shenina panik bukan main. Bahkan tangan dan kakinya telah dingin karena dilanda kecemasan. Rain, bisa lebih cepat lagi, pinta Shenina dengan tatapan memelas.
Rainero pun mengangguk dan mempercepat laju kendaraannya hingga jarak tempuh yang seharusnya makan waktu 1 jam jadi hanya 30 menit saja. Melihat minimarketnya telah dikelilingi mobil kepolisian, membuat Shenina makin panik. Ia khawatir terjadi sesuatu pada ayahnya. Bagaimanapun, Harold tetaplah ayahnya. Meskipun ia belum bisa benar-benar melupakan kesalahan sang ayah, tapi sebagai seorang anak, ada sisi kerinduan akan kasih sayang orang tua. Ia tak ingin terjadi sesuatu yang tak diinginkan pada sang ayah. "Dad, Daddy," pekik Shenina panik sekeluarnya dari dalam mobil. "Shen, tenang. Aku yakin, ayahmu tidak apa-apa." "Tenanglah," ujar Rainero seraya menahan tangan Shenina. "Bagaimana aku bisa tenang, Rain? Lihat, kaca-kaca itu semuanya pecah." Aku. "Tenanglah. Kau tahu siapa orang yang menghubungiku tadi? Mereka adalah orang-orangku. Mereka pun takkan diam saja bila ada yang mencoba menyakiti ayahmu." Shenina berusaha untuk tenang, meskipun dadanya tengah berdebar kencang. Hingga akhirnya ia melihat sesosok pria dengan beberapa memar di wajahnya tengah berdiri di hadapan seorang polisi. Shenina pun segera menyerukan namanya membuat laki-laki itu pun segera menoleh. "Daddy," seru Shenina dengan mata memerah. "Shenina," seru Harold dengan mata membulat. Ia pun gegas berlari mendekati sang anak yang sedang berjalan cepat ke arahnya. Lalu tanpa aba-aba, Shenina menubrukkan tubuhnya membuat Harold nyaris terhuyung. Beruntung ia masih bisa menahannya hingga tidak terjatuh. "Daddy." Huhuhu. Shenina menumpahkan tangisnya. Harold mematung. Ini pertama kali Shenina memeluknya setelah bertahun-tahun lamanya. "Si Shenina," gumam Harold masih bingung. Bahkan tangannya masih menggantung di sisi tubuh Shenina. Daddy tidak apa-apa kan?" Shenina merenggangkan sedikit tubuhnya. Memandang lekat wajah sang ayah dan menyentuh lembut wajah Harold yang tampak membiru karena bekas pukulan. Melihat ekspresi penuh kecemasan di wajah Shenina, membuat mata Harold seketika berkaca-kaca. Setelah sekian lama, ia kini dapat melihat kembali cinta sang putri untuknya. Harold pun menggeleng dengan embun yang mulai menetes di pipi kiri dan kanannya. "Daddy, tidak apa-apa. Beruntung orang-orang suamimu segera membantu Daddy, jadi Daddy tidak apa-apa," ucap Harold terbata. Shenina tersenyum lega meskipun air mata masih mengalir deras di pipinya. Ia lantas kembali memeluk sang ayah. Harold pun membalas pelukan itu dengan perasaan bahagia yang membuncah. Akhirnya, setelah sekian lama, ia dapat kembali mendekap tubuh sang putri. Harold bersyukur masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan Shenina, putri yang selama ini ia sia-siakan. Keduanya lantas menangis bersama. Rainero tersenyum penuh haru. Akhirnya, istrinya bisa mulai berdamai dengan masa lalu. Meskipun kesalahan yang ayahnya lakukan tak mungkin dapat dilupakan begitu saja, tapi setidaknya setelah ini Shenina dapat hidup dengan lebih tenang sebab Shenina telah bisa berdamai dengan masa lalunya yang kelam. Satu persatu orang-orang yang pernah melukai Shenina pun telah menuai akibatnya. Begitu juga Harold telah menyadari dan menyesali kebodohannya selama ini. Rainero hanya bisa berharap, kedepannya ia bisa terus membahagiakan Shenina. Sudah cukup penderitaannya selama ini. Kini saatnya Shenina berbahagia dengan dirinya dan anak-anaknya yang mungkin akan bertambah jumlahnya.